Sabin itu bukannya yang di itu ya? Itu buat apa? Cek. Oke. Aduh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah udah tuh ya kita mau bahas apa hari ini? Aku udah minggu depan aja deh. Ya. Siapa yang sering? Minggu depan aja deh. Siapa yang sering? Udah mulai ini. Minggu depan aja deh. Hari ini udah ngelakuin berapa kali? Banyak. Mantap sekali. Yang saya ingat saya bulan terus lupa ngasih makan kucing. Oke, insyaallah. Tadi kita mau bahas ini karena ini penting banget ya dalam productivity. Nah, pertanyaan pertama adalah pernah nggak ngalamin situasi yang kayak gini? Coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira yang nomor berapa yang sering dilakuin? 3, ngerjain Dua. ketika mepet deadline. 3. 2, nggak ngerjain tugas penting yang udah ditulis di to-do list. Iya, saya bayar. 4 enggak. 4 enggak. Oke. Ada lagi? Berarti 2, 3, 4. 5. 3, 4, Nomor 5 5. paling penting sih. Mau ngerjain tapi nunggu momen atau mood dulu? Ya, itu paling penting. Alasan. Berarti kapan itu moodnya? Tidak tahu. Nggak tahu masalahnya ya. Masalahnya moodnya nggak tahu kapan. 6, rapat sering telat atau ketemuan aja suka ngaret. Siapa nih? Sekolah. Janjian jam 8 pagi. Nah itu mah nomor 6 mas. Sekolah biasanya. Kalau Faza ngarit. Nomor 6 Yang harus sekolah datang. dulu. Kalau aku ini menunda waktu nikah. Wah. Hah? Mas udah. Jauh ya. Ini udah beda alam. Masa? Nah, berarti kalau poinnya 3 atau lebih dari 3 berarti lagi kena yang namanya sakit prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Inggrisnya itu procrastination atau artinya adalah menunda-nunda. Nah, sebenarnya nggak semua penundaan itu negatif. Ada juga penundaan yang positif. Kayak tadi aku ya. Ya, nah, itu bentuk yang positif. Itu bukan nunda sih sifatnya, itu lebih ke belum aja. Udah soal mulai. Ya, boleh menunda sholat karena sudah terhidang makanan, ada fikih prioritas gitu. Jadi memang juga nunda pekerjaan yang sepele untuk ngerjain yang lebih urgent yang tiba-tiba datang. Jadi nggak semuanya itu negatif, tapi untuk prokrastinasi itu lebih diarahkan ke penundaan yang negatif. Nah, penundaan negatif itu punya 4 dampak paling parah gitu, yang bakal dimiliki sama orang yang biasanya suka nunda-nunda. Yang pertama, mereka akan dapat pencapaian yang rendah. Maksudnya apa? Karena orang banyak ngerasa sibuk, tanpa sadar kesibukan dia itu bukan sesuatu yang produktif. Misal, dia punya tugas A atau tugas sekolah deh yang harus dikerjain, tapi dia paham itu penting dan urgent. Tapi karena ngelihat kamarnya berantakan, dia lebih milih beresin kamar daripada ngerjain tugas. Kenapa? Karena beresin kamar buat dia itu jauh lebih gampang daripada ngerjain tugas tadi. Jadi orang terbiasa lari dari pekerjaan yang tidak menyenangkan, berat, sulit, untuk ngerjain pekerjaan yang lebih mudah dan menyenangkan gitu. Dan akhirnya ketika diundur mepet deadline, hasilnya jadi jelek. Yang belajarnya SKS siapa? Sistem kebut semalam. Itu pasti nilainya nggak bisa sama kayak yang udah nyiapin 3 hari sebelumnya, 1 pekan sebelumnya, itu pasti beda. Aku juga Nerapin apa? sistem kebut sehari. Tapi kan lebih lama. Sehari ya. Iya. Nggak better sih, cuman ya udahlah. Kebut seminggu. Nah, jadi dan akhirnya gara-gara ini masuk ke dampak negatif kedua, yaitu emosi negatif yang lebih sering. Gara-gara nunda-nunda, akhirnya ngerjainnya mepet deadline. Ketika mepet, stres, overwhelm, burnout,
sibuk, set, akhirnya hasilnya jelek. Pas hasilnya jelek, muncul rasa bersalah, menyesal. Kenapa ya tak tunda-tunda? Gara-gara penyesalan itu muncul lagi, akhirnya memancing penundaan selanjutnya di masa depan. Jadi kayak lingkaran setan. Nunda, hasilnya jelek, nyesel, nunda lagi, hasilnya jelek, nyesel, nunda lagi gitu. Gara-gara emosi negatifnya muncul terus. Tadi akhirnya mau ngerjain sesuatu itu nunggu mood, nunggu suasananya enak dulu. Padahal yang bikin moodnya jelek siapa? Iya, dia sendiri. Stres karena buru-buru ngerjain mepet deadline. Masuk ke yang ketiga, dampak negatif lainnya adalah masalah kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Maksudnya kesehatan apa? Nunda-nunda olahraga. Masa mudanya nggak pernah dipakai buat olahraga. Mau jogging, ayo jogging janjian. Nanti hari Ahad kita jogging ya. Jam berapa? Jam 8. Udah hari Ahad 9 baru bangun. Nanti tunggu-tungguan. Kamu nggak ngechat. Jadinya nggak jadi jogging. Itu wacana udah 1 tahun yang lalu. Akhirnya gara-gara gak pernah olahraga atau gak pernah hidup pola sehat, makan sehat, di masa tua dia harus bayar penundaan ini. Gitu. Jadi aku dulu pernah dapat satu kalimat bagus, kalau kita nggak mau susah di masa muda, maka kita harus siap membayar kesusahan itu di masa tua. Gitu. Dan akhirnya kesejahteraan jangka panjang juga terancam. Nggak mau belajar, nunda-nunda, nggak mau ngejar mimpinya, nunda-nunda, akhirnya hidupnya pun ya mayoritas orang rata-rata lah gitu. Struggle-nya luar biasa. Yang terakhir adalah penyesalan terhadap hilangnya kesempatan dalam hidup. Ada yang ngerasa di sini banyak ngelewatin kesempatan bagus di hidupnya cuma gara-gara nunda? Kemarin aku pernah ngajarin sukses itu kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah, karena di luar kendali kita. Betul. Tapi kalau kesiapan itu kendali kita. Nah, orang nunda-nunda mempersiapkan diri, ketika kesempatannya datang, apa yang terjadi? Nggak sukses. Lewat, udah. Akhirnya nyesel. Tahu gitu aku belajar kemarin. Tahu gitu aku nyiapin materinya. Tahu gitu aku nyiapin videonya dan lain-lain. Akhirnya banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup yang itu terlewat gitu aja, cuman karena menunda-nunda. Termasuk nunda-nunda Jadi gini, ada 2 hal yang paling disesali manusia. Pertama, menyesal akan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, menyesal akan apa yang belum dilakukan. Dan ketika di riset, paling sakit penyesalannya adalah menyesal dengan apa yang belum dilakukan. Gitu. Contoh, ketika misal nih namanya anak sama orang tua ya, ribut anak sama orang tua gitu. Ribut, sama-sama gengsi, anaknya nggak mau minta maaf gitu kan. Orang tuanya meninggal duluan. Itu penyesalannya luar biasa. Tahu gitu aku minta maaf kemarin. Tahu gitu aku bakal sujud. Tahu gitu aku bakal cium tangannya, bakal cium keningnya. Tapi apa daya cuma bisa nyium keningnya ketika sudah dibungkus kain apa. Tahu gitu aku nelpon tiap hari. Tahu gitu aku ajak jalan-jalan. Itu penyesalan yang paling sakit, belum sempat dilakukan. Makanya penundaan itu sifat yang sangat berbahaya karena dampaknya buat hidup itu luar biasa. Bayangin kalau hal tadi terjadi, nunda-nunda kebaikan itu tadi terjadi, dan sedangkan orang yang kita target itu sudah meninggal, mau apa coba? Kalau nggak paham konsep itu depresi, stres, akhirnya makin parah hidupnya. Nah, penundaan itu terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya bisa sangat besar. Penundaan bikin kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Simple, cuman gara-gara nanti deh. Akhirnya dampaknya jadi bola salju. Gitu. Sebagai refleksi, kira-kira nih, kalau ini biasanya dilakukan para sahabatnya Rasul. Kalau misal hari ini adalah hari terakhir kalian
Apa satu hal yang paling kamu sesali karena menunda-nunda melakukan? Jadi nanti malam tidur nih, besok sudah beda alam. Loh, nauzubillah. Kematian tuh datangnya kapan aja loh. Malaikat tuh udah siap belum Put? Belum, besok ya. Nggak bisa menunda gitu. Kematian tuh hal yang nggak bisa ditunda. Jadi siap nggak siap, suka nggak suka, mau nggak mau pasti datang. Dan kita nggak tahu kapan. Makanya kalau misalnya yang terakhir nih, apa coba? Satu hal yang kalian nyesel banget itu kalian tunda-tunda. Nah itu jadikan refleksi diri. Buat pemicu ketika Allah bikin kita masih bangun, itu bersyukurnya luar biasa. Wah, alhamdulillah, Masya Allah, masih dikasih kesempatan. Tak kejar deh yang ini, tak kejar deh yang ini. Nah biasanya kalau pagi itu aku bikin 3 hal, grateful, highlight, grateful sama let go. Highlight itu apa ya? Satu hal yang pengen aku achieve hari ini. Grateful itu hal apa yang paling aku syukuri. Terus kalau let go, hal apa yang harus aku ikhlaskan. Yang itu mungkin menyakitkan, tapi ya udah mau tak lepaskan aja. Nah, itu journaling versi simple gitu. Nah, sebenarnya apa sih prokrastinasi itu atau procrastination itu? Nah, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya pro itu bergerak maju, crastinus itu milik hari esok. Bahasa Yunani. Ya. Kalau disimpelin arti procrastination apa coba kira-kira? Bergerak maju milik hari esok. Bergerak maju ya di besok aja. Nah, jadi kira-kira simpelnya adalah kerjain besok aja. Iya kan? Kamu bisa kerjain besok kalau bisa kerjain hari ini. Iya, kenapa harus hari ini kalau ada besok gitu? Nah. Kebalik. Bro, kerjain ini dong. Deadline-nya kapan? Pekan depan. Masih panjang bos. Masih panjang. Hamin 1 lah. Besok. Akhirnya tiba-tiba mepet deadline. Biasanya gitu kan? Ya. Punya 7 hari. Oh, Hamin 7 aman lah. Hamin 6 masih bisa nonton yang ini. Hamin 5, ada episode baru nih drakor nih. Hamin 4, komik baru dong. Hamin 3, mainlah 1 game dulu. Hamin 2, Hamin 1, kok belum selesai? Besok udah dikumpul. Akhirnya SKS lagi. Ya itu diulang-ulang terus kayak gitu. Padahal kenapa itu terjadi? Nah ini pentingnya kita belajar akal, gitu, belajar mindset. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa ngerasa aman, terus tiba-tiba ketika mepet deadline mulai muncul tuh rasa terancamnya. Nah kita merasa aman karena kita menanamkan dalam diri kita lewat kepala kita tadi, lewat pikiran kita tadi, sesuatu yang sifatnya abstrak, nggak pasti, nggak definitif. Kata besok itu nggak definitif, ini abstrak loh. Contoh paling gampang, kalau ada rumah makan nempel pengumuman ini, hari ini bayar, besok gratis. Kira-kira dapat nggak kalian makan gratisnya? Dapat nggak makan gratisnya? Ini ada rumah makan nih, nempel pengumuman gini nih, bos nih, kamu kalau makan di sini hari ini bayar, besok gratis. Dapat nggak makan gratisnya? Dapat. Yang bilang dapat siapa? Dapat nggak? Nggak bakal dapat, mau sampai mati juga nggak dapat makan gratis. Kenapa? Hari ini bayar, besok gratis toh. Besok kalau balik lagi ke sana gimana? Hari ini bayar, besok gratis. Kamu penipuan jadinya. Loh, nggak nipu, dia bener. Hari ini bayar, besok gratis. Pas balik lagi gimana posisinya? Ya hari ini bayar, besok gratis. Besoknya lagi datang, ya hari ini bayar, gratisnya besok. Nggak nipu dia. Ini kapitalis. Jangan itu penipuan, ah. Nah, Jangan. ini namanya sebenarnya akal kita menipu diri kita. Ini yang sering kita lakuin ketika punya tugas, bilangnya besok aja. Hari ini sibuk, besok aja.
Pas sudah besok aja. Pas sudah besok aja. Karena kita itu hidupnya di hari ini, bukan di besok. Besok ini, makanya tadi tak bilang, besok ini sifatnya abstrak, nggak jelas, nggak definitif. Kenapa? Karena tidak nggak dispesifikkan. Besok itu dikaitkan sama sesuatu yang pasti. Contoh, besok tanggal 27 hari ini jam segini bakal aku kerjain. Spesifik akhirnya. Ini kalau emasnya bilang hari ini bayar, besok tanggal sekian gratis. Dapat nggak gratisnya? Dapat, karena ada batasannya. Spesifik. Nah, ini yang bikin kita itu selalu nunda, karena kita meracuni pikiran kita dan diri kita, membohongi diri kita besok aja. Tapi nggak clear besoknya itu kapan. Paham? Nah, jadi cara pertama buat ngilanginnya gimana? Jangan pakai besok lagi, pakainya tanggal, waktu, lokasi. Gampang. Gitu. Kalau lo bisa itu langsung harinya. Hari bisa, Hari ini tanggal segini, jam segini bisa. Tapi kalau hari doang nggak ada jamnya, rada rawan juga biasanya. Hari Senin, pas sudah Senin, jam berapa? Nantilah siangan, udah siang, agak sore lah. Udah sore, habis sholat isya lah, nanti santai. Pas udah isya, capek ya, tidur bentar lah, subuh. Hati-hati loh. Gitu. Makanya hati-hati. Nah, menunda itu beda sama malas. Karena menunda itu sifatnya aktif, sedangkan malas itu sifatnya pasif. Apa maksudnya? Kita biasanya nunda itu bukan karena kita malas. Kita nunda itu kita menghindari tugas yang sulit, membingungkan atau tidak menyenangkan. Bingung, maksudnya apa? Mau ngerjainnya dari mana nih? Bingung kan? Gak bisa. Main-main aja deh. Sulit, aduh, susah ini. Harus belajar ini, belajar itu, searching ini, searching itu, atau tidak menyenangkan. Sendirian, males, gak enak. Mending ngapain? Mending lari pagi. Sebenarnya lari pagi produktif gak? Produktif juga. Cuman ketika ada tugas yang lebih penting, kita menipu diri kita, membenarkan aktivitas menundanya. Akhirnya aku bukan males kok, aku lari pagi loh. Gitu. Jadi kalau tugasnya nggak selesai, ya ini kan lari sehat. Berarti itu sama menukar dan kegiatan lain. Ya, jadi memang menunda itu kita menukar tugas yang tadi sulit, nggak menyenangkan atau membingungkan dengan tugas lain yang mudah, menyenangkan dan tidak membingungkan. Kebalikannya. Lari pagi, bingungin nggak? Oh, kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu ya? Kan enggak kan? Nggak perlu tuh, tinggal set lari. Menyenangkan, nyenengin. Kita bisa lihat-lihat, kadang ada ketemu temen sambil dengerin podcast atau dengerin musik, nyeneng gitu. Nggak sulit, nggak membingungkan, nyenengin lagi. Dibanding ngerjain tugas sekolah misal, sudahlah sulit, bingung mulainya dari mana, nggak menyenangkan juga. Mana ada orang tiba-tiba biasanya, wah tugas lagi nih, alhamdulillah gitu. Kalau ada sangat persentasenya kecil ya. Terus tiba-tiba gurunya keluar kelas, loh bu, nggak ada tugas? Bisa bu, aduh aku harus ada tugas bu, aku kalau nggak ada tugas nggak bisa tidur gitu. Ustaz, biasanya kalau ada satu anak yang di situ, dia pasti Langsung jadi cemoohan sekelas pasti. Siapa yang mau berteman sama anak ini gitu. nggak bertemannya pas lagi ulangan aja. Iya, di liriknya pas ulangan doang. Nah jadi kalau males itu kita cenderung memang gak bakal ngerjain sesuatu dan cenderung pasif aja, goleran, rebahan, tidur. Makanya kalau males tuh udah jelas clear ini negatif. Tapi kadang kita yang susah bedain itu ketika menunda. Ini sebenarnya negatif atau positif. Parameternya apa? Parameternya adalah kalau yang ditunda itu tidak lebih penting daripada yang dikerjakan, maka itu udah pasti negatif.
gitu. Nah, apa lagi? Jadi penundaan adalah mendahulukan pekerjaan yang sepele alih-alih pekerjaan yang penting. Ketika punya tugas, maka biasanya larinya ke hal yang menyenangkan. Seharusnya bikin laporan, malah sibuk sosmedan. Harusnya baca buku persiapan ujian, malah baca novel. Harusnya ngerjain skripsi, malah sibuk kerja atau bisnis. Perbandingannya tuh bagus-bagus sebenarnya. Ngerjain skripsi atau sibuk bisnis. Bagus-bagus kan? Tapi kegagalan dalam mencerna atau mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang nggak penting, mana yang urgent dan mana yang nggak urgent, kegagalan itu yang bikin orang jadi sering melalaikan tugas utamanya. Gitu. Jadi ini tuh luar biasa ya, menyita atensi kita. Makanya ada preset memberikan data generasi yang udah megang layar segede ini. Dulu kan handphone nggak segede ini dan nggak semasif ini. Maksudnya zaman aku dulu HP Nokia yang tombolnya plastik tatitut itu nggak ada ceritanya orang megang HP itu berjam-jam tuh nggak ada. Iya kan? Mau ngapain main snack itu? Bosenin. Begitu doang. Emosi yang ada. Snack impact lah, apalah gitu kan. Itu nggak ada kepentingan untuk itu. Tapi di zaman sekarang betapa luar biasa layar ini nyita atensi kita tuh banyak banget. Dan jangan hasil riset itu bilang memang generasi sekarang untuk bisa fokus itu 5 menit itu udah bagus fokusnya. 5 menit tuh. Tiba-tiba centing. Udah apa ya? Kalau udah centing tapi sosok nolak gitu kan, walaupun tubuhnya tidak mengambil handphone tapi kepalanya siapa yang ngechat ya? Penting gak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya penting deh. Balas nanti aja apa ya? Coba lihat dulu deh. Ini lihat lah. Emang pengen belajar terus tiba-tiba lihat sosmed bentar lah, ngecek notif. Lihat apa nih? Loh, kok udah jam 10 aja? Jadi emang ini tuh kalau disebut di dunia digital minimalism itu infinity pool atau kolam renang tanpa batas. Sekali nyelam susah buat muncul ke permukaan. Tenggelam, sudah setenggelam-gelamnya. Nanti kita belajar kok bisa kita kecanduan sosmed atau gadget. Itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Jadi nggak sembarangan. Orang bikin aplikasi itu ada basis ilmunya. Jadi mereka mikir, ini kan aplikasi gratis ya. Instagram, Twitter, YouTube tuh gratis nggak sih? Gratis kan? Ya kuota emang sih. Tapi aksesnya gratis gitu. Kalian nggak harus bayar. Nggak harus bayar kan? Nah, kalau pernah nonton apa namanya itu ya? Social Dilemma. Ya, Social Dilemma. Itu dia pernah bilang kalau sesuatu itu gratis, maka produknya adalah usernya. Kalian produknya. Makanya mereka cari cara gimana supaya kalian yang jadi user itu berlama-lama menghabiskan waktu di sosmednya mereka. Dipelajari kan Iya. Dicarilah cara gimana ya supaya otak manusia itu bisa kecanduan. Nah, ada namanya zat dopamin. Gimana caranya dopamin yang tadinya cuma ada di misal zat-zat adiktif kayak alkohol dan lain-lain itu bisa lewat aplikasi itu munculinnya gimana? Gimana caranya aplikasi itu bisa kayak alkohol bikin candu. Kalau orang nggak buka itu mereka sakau gitu. Jadi kayak nggak bisa, resah, gelisah. Padahal aplikasi loh, kalian tahu nggak sih? Enggak kan? Nah, itu ada ilmunya. Jadi para developer aplikasi itu punya buku buku panduan atau buku kitab suci lah mereka anggap ya. Ada namanya The Hook Model. Gitu. Jadi memang dia membuka cara gimana supaya bisa membuild aplikasi yang bikin orang kecanduan. Di Gramedia ada nggak? Ada. Udah banyak kok itu bestseller juga. Ya, cuman ya bukunya agak berat sih. Karena memang dikhususkan developer biasanya. Gimana caranya bikin aplikasi supaya kecanduan.
panjang penjelasannya. Tapi next aku bakal jelasin dengan simple, bisa langsung paham insya Allah. Jadi kenapa itu penting? Supaya kalian paham semua aspek dalam sosial media kalian itu tujuannya apa aja. Jadi kalau paham nanti cara ngatasinya enak. Gitu. Notifikasi itu wah luar biasa, ya. Bikin seneng. Jadi kalau dapat notif follow, notif like gitu seneng kan? Biasa aja. Nah itu nanti ada ininya, ada penjelasannya. Nah sekarang masuk ke terus gimana cara mengatasi penundaan. Nah ini 5 langkah praktis mengatasi penundaan. Walaupun sebenarnya jadi ini diperhatikan ya, ada namanya langkah praktis. Nah praktis ini berarti dia mudah, murah, cepat gitu. Kalau lebih advance-nya, lebih naik levelnya itu ada lagi. Tapi nggak mungkin dijelasin di waktu yang sesingkat ini, itu butuh waktu berjam-jam gitu. Karena kita harus banyak step by step yang dijalankan. Tapi ini langkah praktis yang bisa dipakai siapapun, dimanapun dan kapanpun insya Allah. Siap? Siap ya? Belum, ya udah kita tunggu 5 menit ya. Udah mulai provokasi. Nah, yang pertama, yang paling utama adalah taubat. Ini yang nggak pernah diajarin di ilmu produktivitas manapun. Cari di luar sana nggak ada. Mereka malah bingung. Apa hubungannya mas? Nunda-nunda sama taubat. Bokir aku pendosa. Bokir aku, iya, bokir aku pemabok. Apa gimana nih maksudnya? Nah, makanya di Islamic productivity itu rumusnya gampang. Semakin soleh, semakin produktif. Semakin dekat sama Allah, semakin baik aktivitasnya. Semakin beriman, maka semakin sedikit menyia-nyiakan waktu. Nah, banyak orang nggak sadar kalau bisa terjauhkan atau terhalang dari perbuatan-perbuatan baik itu karena dosa. Kalau kamu tidak disibukkan dengan sesuatu yang positif, maka kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba adalah hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Yang ngatur hidup kita tuh Allah. Makanya kalau di konsep lain itu pasti pertama kali yang dicek apanya? Teknisnya, time managementnya, mindsetnya. Salah. Pertama kali dicek itu hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Ini lagi ada gak beres nggak nih? Mungkin zikirnya kurang, habis sholat gak zikir dulu, mulai doanya gak pernah lagi gitu kan. Mulai sholatnya sholatnya versi ekspres gitu. Itu ya, contohkan tuh apa namanya? Staples. Express staples, kenapa staples? Maksudnya? Type-nya les. Oh, staples. Memang nggak melangkah tuh kita. Oh iya. Nah, jadi sholatnya versi ekspres. Aku pernah lihat, aduh parah banget. Jadi sholatnya benar-benar ekspres ya. Oh, alhamdulillah Allah. Cepet banget itu udah kayak ini sholat apa olahraga gitu. Kayak ini gimana cerita? Olahraga juga. Olahraga ekspres. Iya. Yang terlalu ekspres buat. Nah, jadi apa itu dosa? Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, dosa itu apa sih? Nah, Rasulullah SAW menjawab, dosa itu sesuatu yang bergetar di hati dan kita nggak mau orang lain tahu. Itu dosa. Jadi sesuatu yang ketika kita lakukan itu hati kita bergetar dan kita nggak mau orang lain tahu. Nah, dosa tuh kayak gitu. Hati bergetar tuh bisa takut, terus bingung atau Tapi kenapa banyak yang mau dosa? ya kan menyenangkan. Dosa itu menyenangkan, bergetar di hati itu kan termasuk challenging. Maling misal, maling itu kan challenging banget, nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan nyawa taruhannya. Nih, wah
Ini kalau berhasil senangnya luar biasa dia. Wah, tapi dia tiba-tiba besok ngomong nggak? Aku maling loh, kan enggak? Tiba-tiba upload status gitu kan, misi semalam berhasil, TV 2, motor 3, alhamdulillah juga dapat makanan gratis. Ada kayak gitu. Emang bergetar di hati. Juga misal selingkuh, ada pasangan-pasangan artis selingkuh gitu. Karena selingkuh tuh menyenangkan, challenging, nggak boleh ketahuan. Coba kalau ketahuan istri, wah sudah parah. Jadi emang dosa itu sifatnya kayak gitu. Dia ketika dilakukan hati kita bergetar dan kita nggak mau tahu. Nah tapi parahnya hari ini ada dosa-dosa yang bahkan orang buka pun dia nggak masalah. Jadi aku ngelakuin ini, aku ngelakuin itu, itu udah parah banget. Itu udah hatinya bukan udah tertutup lagi ya, udah terlapisi. Udah dibungkus sama dosa. Sampai bisa bilang, nggak apa-apa masuk neraka. Di neraka ada Lady Gaga, ada ini, bisa bikin konser nanti gitu kan. Bisa bikin konser, bisa meet and greet. Ini coba kalau nyanyi di sudut rokok, bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Rokok cuma segini loh, ditempel aja ke tangannya, bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Ini api neraka. Sok-sok mau bikin konser, alhamdulillah, udah sakit. Jadi nggak bisa. Gitu. Nah dosa itu punya banyak akibat buruk. Antaranya adalah menutupi kecerdasan. Itu bisa juga mendatangkan ketakutan dan kegelisahan, depresi, stres. Jadi penghalang datangnya rezeki. Juga mempercepat datangnya azab Allah. Nah, itu dosa. Makanya kalau sering nunda, sering banyak yang nggak selesai, pertama kali coba istighfar, paling gampang. Jadi kalau udah ngerasa kayaknya aku susah produktif, aku susah ini, istighfar. Sambil lulus dadanya, astagfirullah, kenapa ya, dosa apa ya. Masih lebih baik pendosa yang merasa dirinya berdosa daripada orang soleh ngerasa dirinya gak punya dosa. Itu parah banget, bahaya. Jadi dia udah ngaji, dia hijrah, dia ini, tapi dia gak merasa dirinya berdosa. Itu lebih ngeri gitu. Karena dia bakal lebih mudah nyalahin orang lain, lebih mudah menaikkan derajat dia di hadapan orang lain, dan akhirnya tidak membutuhkan siapapun. Itu bahaya. Makanya setan itu kalau udah gak bisa bikin orang ngelakuin keburukan, dia akan membungkus keburukan dengan kebaikan. Itu setan itu segitu kerennya dalam hal dosa-dosaan. Parahnya ya. Jadi seperti itu. Nah baru masuk step kedua. Step keduanya apa? Step keduanya adalah memaafkan diri sendiri. Ini ya. Ya, jadi tadi ya ada emosi negatif ketika kita ngelakuin penundaan. Kita merasa bersalah, nyesel, hasilnya jelek, akhirnya menyalahkan diri kita. Nah maka riset dari Michael Bow, jadi dia pernah bikin riset tentang orang yang sering memaafkan dirinya sama orang yang sering menyalahkan dirinya. Hasilnya adalah yang memaafkan diri itu progres perbaikan hidupnya lebih cepat dan lebih tinggi dibanding orang yang sulit memaafkan dirinya. Oke, jadi kalau udah nunda, ya udah. Misal nunda buat olahraga, udah berbulan-bulan ditunda. Ya udah mulai malam ini, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Besok, insya Allah, Bismillah aku mulai lagi. Diet misal, dietnya bolong karena cheating, ditunda. Ya udah maafin. Besok mulai lagi. Jadi ya udah gitu, maafin, besok mulai lagi. Makanya, tapi perlu dicatat, memaafkan bukan berarti membenarkan. Beda loh. Maafin, iya, tapi nggak dibenarkan aktivitas cheatingnya tadi. Gitu. Nah terus yang ketiga adalah memperjelas objektif. Nah ini kita udah pelajari kemarin tentang purpose, vision, juga activity. Jadi harusnya terkait objektif aman lah. Tinggal digali. Ngisi kanvas belum ya? Ya belum. Itu. Nah jadi nanti kalau udah punya objektifnya dan lain-lain, purpose-nya apa, visinya apa, terus nanti habits yang mau ditanam apa, aktivitasnya apa aja, itu udah clear semua tuh. Maka objektifnya jelas. Nah kenapa objektif ini jadi penting?
Karena ketika kita tahu tujuan kita tahu hadiah yang bakal kita dapat, benefitnya apa. Ini salah satu cara juga yang aku implement di diriku, dan itu alhamdulillah gitu, bismillah Allah mudahkan. Aku ketika melihat misal aku konsisten nih terkait belajar public speaking, aku bakal dapat reward ketika aku ngomong depan orang itu, materinya jadi apa ya, jadi diterima sama orang, jadi gampang dicerna. Buktinya lewat apa? Setelah aku ngisi, muncul tuh story-story yang nge-tag aku. Ini rangkumannya, resume-nya. Jadi kayak, wah, enak ya ternyata sharing dong gitu. Orang nyatet, mereka praktik. Bahkan aku pernah nyampe tentang morning muslim, tentang tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Itu subuh atau bukapnya, besoknya ada yang nge-tag, dia praktekin langsung dan langsung sholat tahajud. Betapa, wah luar biasa coba amal jariah dari sana. Aku dapat pahala yang dia dapat tanpa dikurangi sedikit. Jadi menyebarkan kebaikan dengan mengharap ridho Allah itu reward yang luar biasa. Karena manusia yang bermanfaat itu adalah sebaik-baiknya manusia. Yang keempat, scheduling. Kita nunda karena ngerasa sering punya banyak waktu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan manusia itu sering tertipu dengan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehat dan sempat. Jadi kalau udah sehat dan punya waktu itu, udah dua hal yang kalau dikombin jadinya leha-leha kalau mindsetnya salah. Waktunya masih banyak dan lain-lain. Akhirnya ketika udah mepet, terburu-buru dan stres. Makanya perlu yang namanya task and time management. Kemarin udah belajar time management dan lain-lain. Jadi misal punya tugas, ngerjain tugas sekolah, dilihat ini kira-kira butuh berapa hari. Butuh 3 hari. Walaupun jenjangnya masih 7 hari, berarti kita set at least deadline-nya tuh H-1 lah. Jadi ada 1 hari lagi buat finalisasi. Dijagain timeline-nya. Jadi penting buat dijaga timeline. Dan yang terakhir, fokus memulai bukan menyelesaikan. Yang sering bikin tugas itu terasa sulit, membosankan atau membingungkan, karena belum mulai aja kita mikirnya udah harus selesain, udah ujungnya, udah gedenya. Wajar aja udah susah gitu loh, udah ngedom. Putra bikin skripsi, udah mikir sidang, pikirannya udah ke sidang gitu. Wah tadi sidang gini-gini, bab 1 aja belum ditulis, jangan bab 1, kata pengantar aja belum, udah mikirnya sidang, udah mikirnya bolak-balik bimbingan, udah mikirnya revisi, udah kejauhan. Itu yang sering bikin nunda. Jadi mikirnya apa? Kalau dikasih skripsi mikirnya jangan sidang, mikirnya judulnya apa ya? Bikin kata pengantar gimana ya? Bab 1 cara bikinnya gimana ya? Itu. Nah, jadi mindset sesimpel ini efeknya tuh bisa luar biasa. Kayak misal jadi content creator. Content creator tuh bikin kontennya harus konsisten. Sedangkan nyari ide itu luar biasa susah. Mengide itu bukan hal yang mudah. Jadi kayak orang bilang, enak ya bikin konten tiap hari gampang. Lah buset. Nyari ide semudah itu kok. Enggak, ada namanya sampai kreatif blog, start idea, itu udah susah banget gitu kan. Belum lagi Atau ini apa algoritma. Algoritma. Orang mikirnya ketika mau bikin konten udah mikir apa? Nanti ada yang gak suka, nanti gak ada yang likes. Mikirnya udah di ujung. Padahal harusnya belajar algoritma Instagram, belajar cara bikin konten, belajar milih headline, belajar copywriting, belajar branding, belajar personal branding. Banyak. Ini banyak yang dipelajari, tapi dinikmati. Nah, ada pesan dari Hasan al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari diri. Jadi semakin waktu berlalu, kalian nonton Thanos itu kan, Avengers yang nyetik enggak ya? enggak. Ya pernah ada cuplikannya ya. Jadi ketika Thanos jentikin jari, itu para manusia jadi debu gitu.
Nah gambarannya kayak gitu. Jadi ketika waktu itu berlalu, sedikit demi sedikit partikel dari diri kita itu berkurang juga. Sampai akhirnya waktu kita habis. Masalahnya nggak ada yang tahu waktu ini sampai kapan. Makanya disampaikan sama Rasulullah, lakukanlah kebaikan meskipun di depan mata kalian itu kalian lihat kiamat gitu kan. Jadi kalau kalian menggenggam sebuah kurma, biji kurma gitu, itu tanam walaupun depan mata kalian itu udah kiamat gitu, udah ujung penghidupan kalian. Maksudnya apa? Walaupun kita udah di ujung kehidupan kita, itu jangan sampai bikin kita berhenti dari membuat kebaikan. Karena nggak ada yang tahu ujung itu kapan, maka teruslah berbuat kebaikan. Kenapa sih? Salah satu hal kenapa Allah nggak kasih tahu kapan kita meninggal? Panik, nggak jalan dunia ini. Kita bakal merenungi diri kita untuk menyambut kematian yang mungkin masih 10 tahun lagi gitu. Udah panik dulu kan. Ya, sifat manusia kan kayak gitu. Makanya nggak dikasih tahu. Sifatnya surprise. Ada. Tiba-tiba manrok bukan. Jadi walaupun jam gitu lah mas, nanti ini jam gitu loh. Ya aku nggak ngomong gini pun mati kalian tetap ada gitu loh. Makanya akhirnya orang melihat kematian itu sebuah hal yang menakutkan. Kenapa? Karena tadi menunda persiapan. Padahal para sahabat, para khulafa rasyidin pada zaman dahulu, mereka tuh rindu sama kematian malah. Itu tingkatannya luar biasa ya. Aku aja masih belajar banyak gitu. Rindu itu berarti pernah ketemu? Enggak, rindu nggak mesti pernah ketemu. Kangen pernah ketemu. Rindu sama kangen Beda. Cara tata bahasa beda. Rindu itu sesuatu yang kita belum pernah lihat, belum pernah ketemu, itu bisa muncul rindu. Karena udah fitrah. Rindu pasangan Mas Fajar. aku rindu pasangan nanti. Belum ketemu. Ya, bisa. Ya monggo. Rindu sama Rasulullah misal. Ada yang pernah ketemu? Pernah dengar beliau ngomong? Enggak pernah. Tapi rindu kan? Rindu kalau ada keimanan dalam hatinya, ada cinta dalam hatinya. Gitu. Makanya sampai mana tadi? Rindu. Rindu itu berat. Nah jadi para sahabat itu rindu sama kematian. Kenapa mereka rindu? Karena dunia itu mereka paham tempatnya capek. Dunia itu capek, nggak enak. Makanya Nabi Adam ketika pertama kali turun itu pingsannya berhari-hari, busuknya bau dunia gitu kan dan lain-lain. Kita merasa biasa aja, setiap hari lahirnya di sini gitu. Mau busuk gimana? Kita sudah termasuk baunya, gitu. Sudah bercampur bau kita dengan bau dunia. Gitu. Makanya mungkin Nabi Adam kalau ketemu agak enggak ya. Nah, jadi gitu para sahabat tuh rindu sama kematian. Makanya frame kematian dibuat mengerikan itu sebenarnya konsep yang salah. Harusnya kematian itu jadi sesuatu yang memang ya sudah. Kalau dia memang mengerikan, ya memang mengerikan, tapi mengerikan bagi siapa? Bagi orang yang menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi kalau bagi kita, mati itu bukan akhir. Iya, mati itu proses pengumpulan rapot. Ini ujian nih, mati kan? Nanti waktu ujiannya selesai. Ibarat kita lagi di kelas nih. Kalau mati itu berarti udah keluar kelas, waktunya habis. Keluar, putra keluar. Tinggal dinilai. Nah ini. Nanti tinggal raportnya dibacain. Itu pindah dimensi. Udah pindah dimensi. Nilainya sekian. Alhamdulillah kita masuk surga. Amin. Bareng sama teman-teman di sini. Ini ngobrol lagi. Gitu. Jadi itu menunda-nunda dan yakinlah bahwa menunda-nunda dalam konotasi negatif itu adalah tentaranya iblis. Kenapa? Firaun itu prokrastinator, nunda beriman sampai nyawa dipotong, udah nggak sempat. Korun nunda buat bersedekah, terlalu cinta sama hartanya. Nunda. Ini masalahnya mereka nih prokrastinasi semua sebenarnya.
nunda-nunda semua. Abu Jahal, Abu Lahab, nunda juga, nunda beriman, cuma gara-gara takut hilang jabatan, takut hilang kekuasaan. Masalahnya kan cuma nunda-nunda. Jadi jangan anggap nunda-nunda itu sepele. Ini para bos-bos kafirnya pada nunda semua, gitu kan? Jadi hati-hati. Menunda paling tinggi tingkatannya adalah menunda beriman. Itu yang paling bahaya. Nah, itu tingkatan paling atas. Jadi menunda beriman itu paling bahaya. Jadi kayak gitu insya Allah. Nah ini 5 langkah bisa dipraktekin lewat dari taubat, maafin diri. Jadi guruku juga ada pernah ngajarin guru bisnis gitu ya tentang miracle morning namanya. Jadi miracle morning itu dia ngajarin 6 aktivitas. Pertama itu silence, kedua afirmasi, ketiga visualisasi, keempat itu exercise atau olahraga, kelima membaca, keenam menulis. Ini tiap pagi dia lakuin. Jadi pertama silence. Silence itu isinya apa? Idrok billah. Jadi hubungan sama Allah, tentang sholat yang khusyuk, doa, zikir, baca Quran. Afirmasi tentang membaca lagi mimpi dia, membaca lagi visi dia, terus meyakinkan dia kalau dia bisa insya Allah dengan bantuan Allah. Aku bisa pasti. Bismillah. Aku bisa. Aku yakin aku bisa. Kalau aku berusaha, Allah pasti bantu. Bismillah. Visualisasi tentang bersyukur. Bersyukur tentang apa yang udah dikasih, terus keluar rumah, lihat hal-hal yang menyenangkan, ngelihat keluarga, ngelihat orang dicinta, itu visualisasi. Exercise sudah pasti olahraga ya, olahraga fisik. Membaca juga udah jelas, menulis juga udah jelas. Nulis apa yang kita baca. Nah jadi kalau aku beberapa kali sering ngejalin 6-6-nya, tapi beberapa kali juga enggak. Terutama yang membaca dan menulis. Aku lebih banyak menulis, membacanya juga beberapa kali, tapi nggak di waktu pagi aja, gitu. Jadi memang waktunya saking mepetnya. Jadi pinter-pinter kita ngatur waktu aja. Nah, ini salah satu contoh biar teman-teman lebih kebayang juga. Aktivitas pagi kalau misal, nah kayak gini. Jadi, iya kelihatan ya. kayak gini aku lupa belum tadi ini. Mana ya display? Oh ini display setting. Nah, arrange. Oh, use S. Ini Apa ini? salah dong. Itu ya display Pak. Mirror. Iya, kenapa jadi Display itu. bentar. Malah kebalik. Oh, diklik dulu. Oh, baru gini. Nah, enggak ini baru setting aja. Nah, jadi aku tuh rutin bikin gini, master agenda P. Jadi kayak ini Eisenhower Matrix pernah tak ajarin kan ya sebelumnya ya? Oh, bener-bener. Pernah ya. Nah, kayak gini presentasinya. Terus ini ada nih kurang lebih. Jadi apa yang dilakuin waktu pagi? Misal ada highlight, apa yang harus aku kerjain? Apa satu hal yang harus aku capai di hari itu? Jadi ada highlight, terus grateful, alhamdulillah, apa hal yang paling disyukuri? Let go, apa yang itu hal gak mengenakan atau negatif yang memang harus aku ikhlaskan. Tiap hari ini nulis kayak gini, ada rutin di bawahnya. Terus bikin to-do list, ada weekly, ada target per pekan, ada juga daily to-do listnya. Jadi tinggal nambahin. Ini archive-nya. Jadi kalau udah dicapai gitu bisa ketek, bagi tambah lagi ketek, tercapai. Ini biasanya aku pindahin ke archive buat mulai hari yang baru. Jadi di sini ada beberapa task yang sudah selesai. Gitu. Nah ini per pekan. Jadi gimana caranya supaya tiap paginya kita itu kita belajar peka, belajar sensitif. Apa yang kita tahu pertama apa yang kita targetin di hari ini. Gitu. Jadi terbiasa. Apa satu hal yang harus aku selesaikan hari ini? Terus apa satu hal yang paling aku syukuri? Dan satu hal yang harus aku ikhlaskan. Dilatih. Nah ini insya Allah bisa nambah kepekaan, sensitivitas juga ibaratnya
mindsetnya jadi lebih kritis, lebih bijak. Dan yakinlah ini kalau dilihat sekilas membosankan. Ya pagi mas, ya gimana? Sekilas membosankan. Tapi gini, kalau kamu mau jadi beda sama orang, nah tapi nggak semua orang sifatnya sama kayak aku. Ada yang mungkin caranya lain, ada yang pakai ditulis, ada yang sekedar nggak harus ditulis, ada yang cuma berdoa dan lain. Jadi beda-beda caranya, yang penting tujuannya sama, yaitu apa? Tujuannya memanfaatkan pagi sebaik mungkin, karena banyak kisah orang sukses itu paginya itu tertata dan luar biasa gitu. Jadi kalau kalian mau jadi orang sukses, mulai dari jadi morning muslim. Jangan tidur setelah subuh, jangan sia-siakan waktu pagi cuma buat scrolling sosmed, baca komik, main game. Itu adalah satu langkah untuk menghancurkan hidup kalian. Karena kalau paginya aja udah gak produktif, dijamin susah buat produktif untuk sisa hari. Karena moodnya udah terlanjur negatif. Gitu. Gitu aja. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Aman? Aman. Alhamdulillah kalau sudah aman, kita cukupkan dengan membaca istighfar. Lalu membaca hamdalah, alhamdulillah. Amin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.